Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali Bapak Ibu di Pertamina Hybrid Talk Show Trade Expo Indonesia tahun 2022. Hai Bapak Ibu yang di belakang, boleh Bapak Ibu merapat yuk ke sini yuk, karena akan ada talk show menarik nih di sore hari ini, menutup hari ini ya. Di Trade Expo Indonesia tahun 2022 kita akan ada pembahasan seputar global digital marketing. Jadi Bapak Ibu silakan merapat kalau mau tahu beberapa tips and trick dan juga informasi seputar global digital marketing untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, aku izin mention kembali bahwa talk show ini akan dilakukan selama 5 hari berturut-turut mulai tanggal 19 sampai 23 Oktober 2022 tepatnya di ICE BSD Tangerang ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa hadir secara langsung, Bapak Ibu silakan untuk menyaksikan di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, karena talk show akan dilakukan selama 2 kali dalam 1 hari. Jadi ada pagi di jam 11 sampai jam 12 dan juga ada sore di jam 16.00 sampai 17.00. Tapi untuk hari ini, khususnya hari ini kita akan mulai talk show kedua ini di jam 17.00 ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sebelum kita memulai talk show pada hari ini, kita belum perkenalan ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang ada di lokasi dan juga Bapak Ibu yang ada di dalam di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, halo semuanya, salam kenal, saya Nadia Nindita. Yang hari ini tidak sendirian karena sudah ditemani oleh Bapak Rahmat. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Nadia. Udah lama kita nggak ketemu ya? Kebetulan kalau nggak salah tanggal kemarin ya. Kemarin kita sudah bertemu ya. Jadi Pak Rahmat ini adalah Head of Digital Marketing dari LPKGT. Pak Rahmat boleh dong sedikit teaser aja nih, hari ini mau sharing apa untuk Bapak Ibu sekalian? Oke, hari ini saya akan sharing mengenai global digital marketing, Yes. di mana kata global di depannya menggambarkan pasarnya, marketnya gitu ya. Digital marketing is a digital marketing, maksudnya sebuah kegiatan yang menggunakan platform digital untuk pemasaran. Tapi kali ini global, jadi target marketnya kita arahkan ke arah global gitu ya. Oke, jadi menarik banget pembahasannya terutama untuk hari ini ya. Ya. Untuk pameran ini kita tuh mendatangkan buyer dari banyak banget negara. Tadi Betul. Pak Rahmat ada dari Amerika, Oh, oke. ada dari Dubai, Jerman, Ya. Korea. Itu banyak banget yang bisa dibantu untuk Bapak Ibu sekalian yang mau mempromosikan produknya, bisa banget datang langsung ke sini atau mau coba lihat-lihat produk-produk mitra binaannya Pertamina, Bapak Ibu silakan datang langsung ke sini begitu. Oke, Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat sendiri baru pertama kali datang ke Trade Expo Indonesia atau sudah pernah datang di tahun-tahun sebelumnya? Di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah Mbak Nadia, dan memang Trade Expo Indonesia ini emang tempat yang tepat ya buat ketemu gitu, business matching gitu ya. Jadi emang yang banyak yang dari luar negeri emang datang khusus mencari produk Indonesia gitu ya. Tapi kesempatan yang sama juga kita juga nggak cuma di Trade Expo, kita di luar Trade Expo juga bisa melakukan marketing kepada mereka gitu, kepada target-target pasar kita gitu. Nah, kalau boleh aku share, ini akan Boleh di-share. dong. Ya. Oke, boleh kita langsung saja mulai ke informasi yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Ya. berupa paparan ya mengenai Ya. global digital marketing. Jadi ini bermanfaat banget untuk Bapak Ibu yang ada di tempat. Di belakang ini nanti akan ada slide PowerPoint-nya, jadi silakan untuk disimak. Untuk Bapak Ibu yang berada di rumah atau dimanapun berada, kita akan menyaksikan Pak Rahmat untuk paparannya. Silakan Pak Rahmat. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Oke, next slide. Nah, ini table of content dulu ya. Di sini ada introduction dulu, lalu keyword analysis, digital asset, content marketing, dan digital marketing strategy. Jadi nggak lama-lama, ini cepat aja. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang di sekitar sini bisa menyimak, nih nggak lebih dari 15 menit. Ini cepat sekali, jadi kita akan ngelihat seperti apa paparannya. Oke, silakan Pak Rahmat. Oke, pertama introduction dulu nih. Jumlah pencarian di Google saat ini ada sekitar 40.000 pencarian setiap detik di seluruh dunia. Atau totalnya sekitar 3,5 miliar penelusuran per hari. Oke? Dan 1,2 triliun penelusuran per tahun. Jadi kita bisa ngelihat bahwa orang mencari sesuatu itu di Google banyak sekali. Bayangkan kalau dia nyari misalkan supplier untuk kopi gitu, coffee supplier misalkan, atau supplier batik, atau supplier souvenir gitu ya. Dia cari. Nah, ketika dia nyari pasti dia nambahin negara di belakangnya karena dia mencari yang paling murah, dan dia biasanya bayar-bayar ini sudah tahu negara-negara mana yang sebagai produsen yang tepat.
Yang potensial juga yang ya Pak ya. potensial. Dia udah Betul. tahu produsennya ada di negara mana, biasanya di negara-negara misalkan di Afrika ada, di Southeast Asia ada, dia udah tahu. Cuman dia nggak tahu suppliernya yang mana gitu kan. Nah ini salah satu datanya seperti itu. Nomor 2, di sini ada Facebook Ad Reach Ranking gitu ya. Bahwa di sini data yang di layar ini kelihatan bahwa di dunia ini yang terkena dengan iklan Facebook itu ada berapa juta orang di sini mana dia. Jadi banyak sekali Oke, Pak Rahmat, potensinya. sebentar. Iya. Ada Bapak Ibu yang ada di belakang Bapak. Ibu boleh maju ke depan loh, Iya. supaya slide PowerPoint-nya terlihat ya. Boleh merapat loh. Ini mas-mas yang di sebelah sini boleh supaya PowerPoint-nya terlihat. Oke, mangga dilanjutkan Pak Rahmat. Terima kasih mana dia. Jadi kita ngelihat pada 20 negara di sini terlihat orang yang bisa kita iklankan. Dia akan terkena iklan kita, potensinya. Dan umur-umur yang sekarang, umur-umur bayar-bayar internasional ini, mereka memuda umurnya. Jadi mereka melakukan transaksi atau mereka mencari barang itu dari handphone. Nah, ini bisa kita targetin melalui iklan di Facebook gitu. Ini ada datanya cukup oke ya, 20 negara calon iklan Bayar. calon bayar yang Oke. bisa kita iklankan dan mereka akan terkena iklan kita. Lalu contoh case study misalkan Malaysia, ada 21 juta orang yang bisa kita iklankan kepada mereka, di mana 54%-nya laki-laki. Dan mostly buyer itu yang ada di seluruh dunia itu mostly ada laki-laki. Jadi bisa kita targetin juga kepada mereka bagaimana caranya melalui Facebook Ads ini kita bisa mentargetkan orang-orang yang menyukai let's say souvenir, menyukai let's say kopi gitu kan. Nah orang-orang yang menyukai kopi dan dia sudah di dunia kopi, dia akan mencari kopi di negara-negara tetangganya atau mungkin negara-negara yang tadi tujuan produsen tadi. Oke, berarti ini penting juga untuk Penting. Bapak Ibu pemilik bisnis atau UMKM dan UKM itu untuk menentukan dulu targetnya siapa. Betul. Gitu ya. Jadi mulai Bayar dari kita ada di mana nih betul kira-kira. itu ya. Dan itu bisa dicek ya Pak Rahmat Bisa ya. dicek. Oke. Bisa dicek banget gitu. Next, di sini untuk Qatar misalkan, Qatar ada 2,25 juta orang yang kira-kira mencari banyak barang. Di materi sebelumnya oleh Mbak Cut, di sana juga di-share kan mengenai Alibaba gitu ya. Dengan Alibaba kita tahu, oh bayar ini ada di negara mana aja. Dan melalui Facebook, itu kita bisa mendorong iklan kita masuk ke handphone dia. Jadi bedanya iklan di Google sama iklan di Facebook, kalau iklan di Google tuh reference marketing Mbak Nadia. Jadi orang cari apa, kita ketemuin. Jadi ada orang yang nyari, kita kasih informasinya. Kalau Facebook itu namanya disruptive marketing atau kita mengganggu orang. Dia lagi misalkan lagi seneng kopi segala macam, tiba-tiba kita samperin, Anda mencari biji kopi gitu. Oh, oke. Ini yang suka muncul ketika kita lagi scrolling yang lain, tiba-tiba muncul iklan yang lain gitu ya. Betul. Nah itu pekerjaan kami sebagai seorang digital marketer untuk mengganggu kalian. Untuk menghantui gitu ya. Menghantui. Apalagi kalau sudah klik, sudah buka websitenya, nah udah kena tracking tuh. Akan terus ditempel terus sampai beli. Udah beli pun masih dikirim, nggak mau beli ulang Mbak dia. Nggak mau nambah. Nggak mau nambah. Contohnya paling gampang gini, kalau kita ke Tanah Abang, itu tuh kayak kita ke marketplace. Di mana di sana orang ke sana jual beli. Orang ke sana udah bawa uang, tapi kita nggak tahu ini orang bawa uang mau beli apa nih. Tapi kita tahu Tanah Abang tempatnya jual beli, itulah marketplace. Oke? Kalau Google itu kayak semacam kita datang ke kantor kantor informasi. Halo, saya mau ke restoran ini dong. Oh ya, silakan ke restoran ini, silakan. Tapi kalau Facebook itu kayak kita lagi Car Free Day, lagi sepedahan, lagi jogging, tiba-tiba ada yang lompat di depan dia. Halo Kak, Kakak pasti aus ya. Nah, saya tahu Kakak aus. Atau enggak, hai Kak, Kakak sepatu olahraganya nggak mau yang beli yang baru nih Kak. Karena dia tahu Kakak seneng olahraga gitu. Jadi Facebook bisa mengetahui behavior orang sehingga kita tinggal samperin, oh Anda pasti suka kopi, Anda pasti suka digital marketing, Anda pasti suka dengan yang berbau-bau ekspor atau batik atau apapun itu, dia bisa tahu gitu. Oke, next ya. Selanjutnya ada keyword planner. Jadi dengan keyword planner ini ada beberapa tools yang bisa kita pakai untuk cari tahu kata kunci apa sih yang dicari sama orang. Kita bisa tahu kalau di Malaysia ada nggak sih yang mencari misalkan karena Malaysia negara tetangga kita dan mereka mirip-mirip sama kita, ternyata di Malaysia juga sangat butuh loh masalah industri fashion di sana perlu disupport sama kita. Tapi terkadang mereka juga sebagian
agak-agak gengsi istilahnya, saya bikin sendiri gitu. Tapi ada juga ini kesempatan yang baik buat Indonesia buat masuk ke pasar Malaysia karena kita punya behavior dan budaya yang mirip-mirip yang serupa, apalagi juga muslimnya di sana cukup besar gitu. Jadi kita bisa dorong makanan halal, industri halal ke sana, dan kesempatan kita cari orang di Malaysia ada nggak sih yang nyari misalkan hijab, ada nggak sih yang nyari mukena gitu. Kita bisa nyari berdasarkan keyword-keyword yang ada di sini. Jadi dengan tools yang ada di sini kita bisa tahu orang di negara itu ada nggak sih yang nyari biji kopi, ada nggak sih yang nyari charcoal gitu, ada nggak sih yang nyari rumput laut based on kata kunci yang di negara tersebut ya gitu Mbak Nadia. Oke, boleh lanjut ya. Nextnya Next apa slide. nih? Di sini digital asset. Digital asset, oke. apa yang perlu kita bikin sebagai UKM Indonesia pengen go global? Nggak jauh-jauh dari yang go lokal pun juga sama. Yaitu pertama website Mbak Nadia. Website ini kalau bisa minimal bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya kalau masalah, aduh saya bahasa Inggrisnya nggak jago, udah ada Grammarly Mbak Nadia. Jadi kita bisa pakai aplikasi pihak ketiga yaitu Grammarly yang memperbaiki bahasa Inggris kita, bisa seakan-akan kita udah paling jago. Lalu nomor 2, sosial media atau media sosial. Media sosial apa yang kira-kira dipakai sama mereka di negara tersebut? Baik itu Facebook, TikTok, Instagram, kita sesuaikan aja dengan audiensnya. Oke, kenapa Facebook masih diandalkan? Ternyata 72% traffic datang ke website itu berawal dari Facebook. Oh, Jadi oke, orang-orang dari yang menggunakan ternyata Facebook ini ya. latah. Ada linknya diklik. Ada apa dikit-dikit diklik gitu diklik. ya. Latah Mbak Nani. Kayaknya termasuk ayah dan ibu saya deh kayaknya gitu. Nah karena kalau di Instagram, kalau kita ingin mempromosikan produk, kan link in bio, repot ya, harus ke bio dulu. Linknya juga ada bercabang segala macam. Kalau di Facebook langsung linknya di situ, makanya orang lebih senang klik. Dan Facebook kan umurnya sekitar 25, 34 ya, bahkan sampai 44 gitu ya. Makanya orang-orang buyer tuh di umur itu Mbak Nadia. Jadi pas nih bisa pakai Facebook juga. Yang terakhir Google Maps. Kenapa Google Maps penting? Jadi kalau kita supplier sebuah barang, si buyer kan pengen tahu Anda lokasinya di mana ya. Jangan-jangan Anda di tengah sawah gitu kan. Pas diklik Google Maps-nya, di sana ada review. Oh, supplier kain ini bagus sekali bahasa Indonesia dan ada translate-nya kan. Di sana reviewnya bagus, gambarnya bagus, lokasinya jelas. Jadi, Bapak dan Ibu, kita sebagai buyer, kita sebagai seller, kita harus tampil meyakinkan di depan buyer bahwa kita punya website, kita punya medsos, kita punya Google Maps. Lokasi gudang atau tempat produksi kita jelas, yaitu ada di lokasi Google Maps. Bisa ada nomor teleponnya, ada websitenya, ada gambarnya, ada reviewnya. Jadi semua clear. Itulah pentingnya Google Maps Mbak Nadia. Ini digital asset yang perlu dibangun oleh Bapak dan Ibu sekalian. Next, content marketing. Tentunya melibatkan artikel, gambar, dan video campuran ya. Karena ada orang yang senang baca, go through dibaca sama dia. Ada juga yang senang gambar aja, yang sekali ngelihat, oke, saya udah ngerti. Oke, saya harus kemana nih? Diklik sama dia. Ada juga yang perlu nonton video. Bahkan iklan yang paling ampuh di Facebook adalah iklan video. Video ya? Ya. Berarti kalau mau iklan lebih baik dalam bentuk video dong kalau Betul. sekarang. Oke. Misalkan kita menggambarkan bahwa saya punya misalkan bak mandi ini. Saya punya bak mandi ini terbuat dari apa? Cukup 15 detik. Itu orang udah cukup, dan kita bisa ngelihat mana sih orang-orang yang 15 detik ngelihat iklan kita, dan kita akan targetin, Bapak kan kemarin yang ngelihat iklan saya ya, nggak mau beli Pak, nggak mau informasi lanjutan, monggo saya punya informasi lanjutan, silakan chat saya gitu. Kita bisa ngelihat iklan itu. Tapi ada juga orang yang senang baca, dia benar-benar ngelihat, pengen tahu ini bak mandi ini misalkan terbuat dari apa, bikinnya berapa lama, kapasitas produksinya berapa besar, dia pengen tahu. Ada juga yang pengen lihat gambar, yang generasi-generasi tertentu dia senang lihat gambar. Oke, saya sudah ngerti, saya langsung menuju ke si website gitu. Jadi campuran seperti itu Mbak Nadia. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya paling ampuh pakai Instagram, saya paling ampuh pakai Facebook. Selalu ada tipe-tipe orang yang berbeda. Yang impulsif buyer, yang ketika dia ngelihat langsung dia pengen cari tahu, ada juga yang pengen cari tahu dulu semua, website-nya dilihat dulu, ini dilihat dulu, baru dia oke, saya udah percaya sama kamu, saya ingin ngubungin kamu sekarang. Dan terakhir Mbak Nadia,
di sini ada digital marketing strategy. Jadi Oke, strateginya strategi ya. akhirnya yaitu Oke. beriklan. Jadi setelah kita bikin asetnya, setelah kita analisa keyword tadi, setelah kita bikin kontennya, terakhir adalah beriklan. Ini ilmu yang sangat penting. Gimana caranya kita bisa mentargetkan orang yang yang di umur orang tua, sudah punya anak, yang anaknya umur sekian, yang kerjanya di BUMN misalkan, yang kerjanya di sebagai Pertamina, yang kerjanya sebagai director atau dia sebagai owner gitu, atau dia kerjanya sebagai perusahaan di perusahaan trading misalkan. Kita bisa targetin itu. Kita bisa tahu behavior orang dengan meta ads. Tapi kita juga butuh Google Ads sebagai alat beriklan yang tadi ketika ada orang mengetikkan kata kunci baik di YouTube, baik itu di Google Search ataupun di Google Maps, dia akan muncul iklan kita. Dan terakhir, kita juga butuh customer relation management. Di sini strategi yang sangat baik. Jadi orang yang sudah mendaftar atau yang please call me gitu ya. Jadi dia udah ninggalin nama, dia ninggalin nomor handphone, dia ninggalin email, tolong hubungi saya. Saya berminat akan produk Anda. Maka kita tinggal ngubungin dia dan kita bisa informasiin terus ke dia, hey, saya punya pameran di sini. Hey, saya baru saja produksi barang yang baru. Hey, saya punya katalog baru dan seterusnya. Jadi itulah rangkuman dari saya bahwa ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman UKM untuk menjangkau buyer di manapun di dunia ini, Mbak Nadia. Gitu, Mbak Nadia. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Ini boleh dong sedikit tepuk tangannya buat Pak Rahmat, keren banget loh materinya. Terima kasih. Wow. Oke, ini menutup hari ya. Jadi mungkin ada yang udah ngantuk-ngantuk, ada yang udah pengen pulang. Tapi karena ada materi yang luar biasa dari Pak Rahmat mengenai global digital marketing, jadi mau nggak mau harus mendengarkan dulu supaya Bapak Ibu mendapat informasi dari Pak Rahmat gitu. Oke, ada yang mau bertanya sejauh ini? Atau Silakan. masih malu-malu? Atau yang online mungkin ada yang mau bertanya. Atau yang di rumah mau bertanya? Enggak ya? Oke. Yang di sini yang di tempat ada yang mau bertanya dulu untuk Pak Rahmat? Silakan. Monggo loh ya. Mumpung. Atau belum ada? Kalau belum ada, Baik. aku aja Pak Rahmat ya. Oke. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang bisa yang bisa mewakilkan UKM dan juga Bapak Ibu yang ada di sini sekarang gitu terkait dengan budget. Ya. Oke, budget yang harus dikeluarkan untuk beriklan. Sekarang kan kita ngomongin soalnya misalnya iklan zaman dulu ya, Pak Rahmat ya, kita ngiklannya itu biasa di koran lah atau di billboard lah dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang sudah sangat dipermudah dengan adanya media sosial, juga Facebook, Instagram dan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rahmat gitu. Tapi terkait dengan budget, apakah dengan Meta Ads, dengan Google Ads, Facebook Ads dan lain sebagainya itu bisa mengurangi cost budget untuk beriklan atau ternyata lebih mahal daripada Bapak Ibu sekalian harus bikin flyer dan lain sebagainya. Silakan Pak Rahmat. Ya, yang paling penting dari beriklan baik itu offline maupun online adalah berapa ROAS saya. ROAS itu dalam kepanjangannya ada return on ad spend. Jadi saya ngabisin uang berapa, dapatnya berapa gitu kan. Nah, sebagai gambaran aja di Facebook maupun di Google itu semurah-murahnya bisa cuma 20.000 sehari Mbak Nadia. 20.000 sehari loh. Itu uang kopi di Indomaret itu. Jadi murah pilih ya? deh mau beli kopi atau mau ngiklan sehari atau mau gitu ya. ngembangin bisnisnya gitu. Atau mau memasarkan produknya gitu. Kalau 20.000 berarti sehari. sebulan tuh 600.000 ya. Yes, plus betul. pajak 660.000. Anggaplah. Tapi kalau barang yang kita jual, ternyata kita bisa jual secara massal dan untungnya jauh dari 600.000, kenapa enggak? Contoh aja, waktu lebaran di 2018 lalu, saya iseng-iseng aja nih, saya sama istri saya pengen jualan ini deh, box buat kue lebaran, tahu nggak? Jadi kalau kue lebaran kan suka ditaruh di box itu ya. Iseng-iseng aja, saya bikin Facebook page, saya ngiklanin 150.000, boxnya saya ambil di Pasar Tebet, saya foto, saya beli 4 doang, saya fotoin, saya ngiklan. Iseng-iseng saya ingin membuktikan bahwa Facebook itu benar gitu dengan semua success story-nya. Oke, saya iklan 150.000, aka 30.000 sehari lah selama 5 hari. Selama 5 hari. Hari pertama nggak ada yang nelpon lo, nggak ada yang nelpon, nggak ada yang ngechat juga. Belum ada nih sama beneran sekali. Nggak ada. Dengan ini budget 30.000 gitu, 30.000 nih. 30.000, ini bohong nih. Saya ngiklanin 5 kilo dari rumah saya. Oke. Apa jadi iklannya pakai radius gitu ya? Oke. Hari kedua sama juga nggak ada yang nelpon, Mbak. Belum ada juga ya. Nggak ada juga yang nelpon. Oke. Hari ketiga ada ibu-ibu nelpon. Halo Pak Rahmat,
saya mau pesen boxnya 20 ya Pak, tolong kirim ke rumah saya di Jati Asi. Rumah dia tidak masuk dalam radius 5 kilo saya. Tapi dia kerja di kantor wali kota Bekasi, 5 kilo dari rumah saya. Akhirnya hitung-hitung punya hitung, itu untungnya revenue-nya sekitar 1,1 juta, dikurang biaya iklan 150.000, dikurang biaya bensin 50.000 dan Ongkir ya. oh ya ada uang makan juga. Ada uang makan. Jajan. Itu untung bersihnya sekitar 900.000 Mbak Nadia. 900.000 Dengan dari modal awalnya beriklan hanya 150.000. Iya. Itu untung bersihnya 900.000 lah. Jadi tadi plus revenue ya. Itu saya kirim langsung, ibunya seneng. And then saya membuktikan fakta bahwa Facebook bisa menjangkau orang-orang yang saya butuhkan Ya, gitu betul, ya. Itu betul, cuman betul. jual iseng loh. Itu cuman ngambil barang dari Pasar Tebet, saya foto, saya iklanin, and then that's it. Ada yang nelfon, dar gitu kan. Jadi bapak dan ibu juga bisa lakuin hal yang sama. Karena dengan modal 660.000 seminim-minimnya, kita bisa menjangkau target market yang nggak pernah kepikirkan. Tinggal bapak dan ibu sanggup nggak memproduksinya, kapasitasnya dan kualitasnya sanggup nggak memenuhi si buyer gitu sih. Ya, Mbak oke. Nadia. Ini Pak untuk Pak Rahmat yang iseng-iseng lah istilahnya Iseng-iseng, gitu ya. iya. Dalam artian Pak Rahmat tidak punya produknya Nggak punya gitu. produk. Bahkan harus beli dulu produknya Beli gitu. produk. Ketika ada pembeli aja kaget gitu kan. Waduh, 20 nih gitu. Iya. Berarti harus beli lagi gitu kan. Betul. Apalagi Bapak Ibu yang memang sudah siap dari sisi produksi, lalu juga pemasarannya sudah siap gitu. Betul. Pasti dengan adanya iklan ini Bapak Ibu akan mendapat atau akan dapat menjangkau calon buyer yang Ya. lebih luas lagi gitu kan ya Betul. gitu. Apalagi tadi Pak Rahmat bilang dengan budget seminimal-minimalnya 20.000 sehari itu Bapak Ibu sudah bisa menjangkau kurang lebih beberapa calon buyer di sekitarnya lah ya bisa Pak di Rahmat ya. sekitar atau target marketnya kita jauhin. Tapi ingat 20.000 itu bukan jumlah uang yang banyak di Facebook, tapi kita bisa mentargetkan sesuai dengan maunya kita. Jadi kita mentargetkan pada 1.000 orang yang ada di Timur Tengah misalkan, atau 1.000 orang yang ada di Qatar misalkan. Kita bisa mentargetkan orang spesifik yang mereka emang butuh barang yang kita cari. Jadi ada beberapa tools tadi, kita lihat dulu di Qatar ada nggak sih yang mencari barang yang saya punya gitu. Tapi tentunya dalam bahasa Inggris ya. Kan yang dia search kan mungkin bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu kan. Tapi minimal sesuai dengan apa yang kita punya gitu mana dia. Oke, ini menarik banget. Sampai sini masih belum ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Apakah saya lagi yang bertanya? Karena sebenarnya menarik juga sih, walaupun bukan aku sebenarnya bukan pemilik bisnis ya Pak Ya. Rahmat ya, tapi sepertinya skill digital marketing untuk era saat ini tuh sebenarnya penting banget Pak Rahmat ya. Karena selain untuk produk, sebenarnya bisa juga untuk personal branding ya Pak Rahmat Bisa ya. personal branding, bisa juga jasa. Oke. Misalkan ada orang yang pengen ke Indonesia, dia pengen dicariin rumah, dia pengen dibikinin legalitas, dia pengen dicariin istri, enggak ya? Loh, jangan Sekalian. dong Oh, jangan, Pak. jangan. Iya, ternyata pas dicek istrinya yang keempat ini Oh, gitu iya. lebih parah. Soalnya dulu bos lama saya dia jual ruko sekaligus dapat istri katanya. Jadi Ya dicariin Allah. istri. Jadi Enggak sudah ya? include di dalamnya Include di gitu Pak. dalamnya. Win-win katanya, win-win solution. Oke. Kalau boleh tahu berapa yang dibayarkan Pak? Ya, Waduh, gak usah. jangan. Nah gitu, jadi seperti itu. Jadi banyak investor luar juga dia ingin scanning di Indonesia, pengen lihat-lihat segala macam, dan dia kan ngabisin waktunya nggak sebentar tuh. Dia bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan bahkan untuk ngelihat tempat produksinya seperti apa segala macam, dan terkadang kan dia butuh rumah buat sewa. Dia di saat yang bersamaan dia juga ngelihat saya pengen buka usaha juga di sini, dia cari mitra kerja dan segala macam. Itu kan jasa ya Mbak Nadia, jasa konsultasi, jasa ini dan seterusnya. Jadi nggak cuma barang, kita juga personal branding atau jasa gitu bisa juga. Oke, Pak Rahmat, ini menarik banget. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ya, Pak Rahmat boleh. ya untuk menutup sesi kita pada sore hari ini. Pak Rahmat, mungkin ada beberapa UKM yang memang dia sudah jadi nih, udah PT misalnya, udah CV misalnya kayak gitu. Mereka sudah punya karyawan 100 karyawan Yo. misalnya Pak Rahmat. Tapi mereka tetap ingin memasarkan produknya melalui ads gitu ya. Karena mereka punya budget yang cukup besar, apakah boleh satu produk, atau jangan ngomongin satu produk deh, misalnya satu UKM ini dia memasarkan atau mengiklankan melalui Meta Ads dan juga Facebook Ads atau dan juga Google Ads misalnya gitu secara bersamaan, apakah bisa Pak Rahmat seperti itu? Boleh. Jadi kan ada orang yang
Bahkan ada orang yang nggak terlalu bermain media sosial nih Mbak Nadia, dia senengnya buka-buka website aja. Nah Google kan juga ada YouTube, ada website, kita bisa beriklan secara gambar gitu di jaringan namanya GDN, Google Display Network gitu ya. Kemanapun Mbak Nadia ngelihat ada iklan itu, ketika diklik maka abis itu akan lihat website yang lain, itu iklan tuh akan terus ngikut kan. Nah abis itu kita masuk ke dalam landing page atau website kita, di mana di situ ada tracker media sosial juga, baik itu TikTok, Instagram. Jadi begitu kita buka TikTok muncul lagi iklannya. Jadi dia akan dikelilingi oleh iklan-iklan kita sampai akhirnya dia oke, saya penasaran deh gitu. Jadi kan ada journey si konsumen ya, mulai dari dia tertarik, sadar sampai dia tertarik sampai akhirnya dia penasaran, mempertimbangkan, akhirnya mau kontak itu orang gitu. Jadi ada journey-nya Mbak Nadia dan itu nggak sebentar. Jadi bersabar-sabarlah ketika beriklan, karena enggak yang saya suka, saya tahu. Kita harus tahu kalau kita dapat iklan dari negara yang jauh di Afrika, misalkan dari Nigeria, apa langsung kita saya pengen tahu, kan nggak seperti itu ya Mbak Nadia. Tapi kalau berulang kali muncul kita jadi penasaran, akhirnya klik, akhirnya interest, akhirnya consideration, baru kita decision gitu kan. Gitu sih Mbak Nadia. Jadi sah-sah saja menggunakan multi platform beriklan, bahkan lebih baik dibandingin cuma Meta aja atau Google Ads saja. Oke, sudah sangat menjawab Pak Rahmat mengenai beberapa pertanyaan aku yang tadi sudah aku sampaikan. Pada intinya aku highlight lagi untuk ads ini mohon bersabar, betul Pak Rahmat ya. Bersabar. Tadi dari yang aku highlight dari pembicaraan kita adalah mohon bersabar karena Pak Rahmat pun ternyata yang jual toples itu 3 hari. ternyata harus 3 hari dulu baru Ya. ada beberapa orang yang tertarik Betul. gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mencoba ads atau belum mencoba ads, silahkan untuk dipelajari kembali lalu juga disesuaikan targetnya siapa, di mana sampai akhirnya terjadi mungkin negosiasi dari calon pembeli atau calon bayar. Oke, Betul. terima kasih banyak sekali Terima lagi Pak kasih, Mbak Rahmat Nadia. untuk paparannya dan juga sesi sharing di sore hari ini. Bapak Ibu, kita masih akan ada beberapa talk show lagi untuk 4 hari ke depan ya, karena kita masih ada di tanggal 19 sampai tanggal 23. Selama itu satu harinya itu kita ada 2 kali talk show di jam 11 sampai jam 12, lalu di jam 16 sampai jam 17.00. Jadi dipastikan Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan setiap sesinya karena menarik banget, akan membahas seputar ekspor ya Pak Rahmat ya. Pas Jadi banget. luar biasa banget, pas banget untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, itu saja untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di esok hari. Terima kasih banyak Pak Terima Rahmat. kasih Mbak Nadia undangannya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.